Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Saputra dari kelompok 5 NPM 2001-3129. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu statistik. Istilah statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya suatu negara. Jadi suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan negara, seperti mengenai penduduk, mengenai penghasilan dan sebagainya lainnya. Secara kebahasaan, statistik berupa catatan angka-angka atau bilangan, seperti data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. Menurut Surisno Hadi, statistik adalah untuk menunjukkan kepada pencatatan angka-angka dari kegiatan atau kasus atau peristiwa tertentu, selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Sujana, bahwa statistik adalah kumpulan fakta berupa angka atau bilangan yang disusun dalam daftar atau tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika beda hanya dengan statistik. Statistika yang dalam bahasa Inggris yaitu statistik, ilmu statistik, ilmu yang mengenai cara-cara pengumpulan, menstabulasi dan mendolongkan atau menganalisis dan mencari keterangan yang berarti data atau angka. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, menabulasi data, mendolong-dolongkan data, menganalisis data, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka-angka sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan suatu keputusan yang tertentu. Selain itu, statistika juga merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode. Dengan demikian, di dalamnya terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara pengumpulan data, varietas data, mengolah data, dan menyajikan data berupa tabel atau diagram atau kurva lainnya. Fungsi statistika diantaranya yakni: 1. Statistika mendapatkan data dalam berupa bentuk tertentu seperti kurva, diagram, dan lainnya. Yang kedua, statistika dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga, statistika merupakan teknik untuk membuat perbandingan, misalnya seperti perbandingan antara tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya atau tahun ini. Sedangkan kegunaan statistika yakni untuk membantu penelitian dan menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja dengan efisien dan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. 2. Membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan tempat. 3. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain atas objek yang diteliti. Jadi kesimpulannya, kegunaan statistika adalah untuk mempermudah kegiatan analisis atau penelitian. Dan juga statistika digunakan untuk pemerintah seperti pemilu, pilkada, itu juga menggunakan statistika. Selain itu, statistika berperan sebagai memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik distribusi maupun konstitu. Pengetahuan ini berguna untuk menghayati perilaku populasi yang sedang diamati. Yang kedua, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui data pengumpulan atau data yang lainnya. Untuk pengetahuan itu berguna untuk menghasilkan pengumpulan yang terpercaya. 3. Menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penafsiran
metode pengujian, dan metode varians. Pengetahuan ini berguna untuk mengetahui ukuran pemusaran dan ukuran penyebaran serta perbedaan dan kesamaan populasi. Sementara menurut Sugiono, statistika berperan untuk alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Alat yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian, dan juga sebagai alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis dan diajukan dalam penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Dianti, NPM 20010030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini memiliki 6 ruang lingkup. Sedangkan ruang lingkup yang pertama itu adalah pengertian statistika sendiri. Dan pengertian statistika ini memiliki 5 cabang. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Jadi pengertian statistika itu bahwasanya statistik itu adalah kumpulan angka-angka, sedangkan statistika itu sendiri adalah ilmu yang berhubungan dengan angka-angka atau kumpulan angka-angka yang akan memberikan informasi atau bermanfaat bagi penggunanya, sehingga angka-angka tersebut dapat ditarik kesimpulan sehingga bermanfaat, dan angka-angka itu dapat memberikan informasi. Dan pengertian statistika ini memiliki 5 cabang. Yang pertama itu adalah pengertian statistika itu sendiri, bahwasanya statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang angka-angka yang akan memberikan suatu informasi. Yang kedua adalah jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika ini ada 2, yaitu deskriptif, statistika deskriptif, dan statistika induktif. Kalau statistika deskriptif itu adalah data atau statistika yang diperoleh dari angka-angka yang telah disajikan ke dalam bentuk tabel atau diagram atau OGIF. Contohnya itu adalah tabel berat badan kelas A misalnya. Yang kedua adalah statistika induktif. Setelah angka itu disajikan ke dalam tabel atau diagram, maka angka-angka tersebut akan dianalisis, terus setelah disajikan, dianalisis, selalu ditarik kesimpulan sehingga terdapat pengambilan suatu keputusan. Yang cabang ketiga itu adalah jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada 2, yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah data yang berupa angka. Data berupa angka ini ada 2, yaitu data diskrit dan ada data kontinu. Kalau data diskrit itu adalah data di mana angka tersebut itu utuh. Contohnya, berapa orang sih yang masuk ke kelas A hari ini? Pasti misalnya 40 anak, tidak mungkin 40,5 anak, tidak mungkin ya. Yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu ini adalah data terus-menerus. Maksudnya gimana? Datanya itu bisa berupa koma, persentase, kayak gitu. Misalnya, berapa liter air yang kamu minum hari ini? Mungkin 1,5 liter, kayak gitu. Cabang yang keempat itu adalah jenis sumber data. Jenis sumber data ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang kita peroleh langsung dari kita terjun, jadi dari wawancara atau observasi atau persebaran angket atau persebaran kuesioner. Data yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang kita peroleh dari kita itu membaca atau melihat. Jadi contohnya kita sedang membaca buku atau sedang membaca koran. Lalu cabang kelima yaitu adalah skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4. Yang pertama adalah skala numerik. Skala numerik ini adalah skala yang kita perolehnya itu berupa pernyataan, di mana data tersebut ini tidak bisa ditambah, tidak bisa dibagi, tidak bisa dijumlah. Contoh saja agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Skala yang kedua itu skala ordinal.
Skala ordinal ini adalah skala yang memiliki ranking, tingkatan, namun tidak memiliki jarak, tidak memiliki interval. Contohnya, dia cantik, dia sangat cantik. Dia baik, dia sangat baik. Dan baik ke sangat baik itu tidak memiliki jarak dan tidak bisa dihitung jaraknya. Yang ketiga itu adalah data atau skala interval. Skala interval ini adalah data atau angka atau skala yang memiliki tingkatan, namun memiliki range. Contohnya, IPK semester 1 adalah 4. IPK semester 2 adalah 4,75, sedangkan 4,75 ke 4 itu jaraknya kita bisa hitung. Yang keempat itu adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah skala yang berbentuk persentase atau koma. Itu adalah ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua adalah penyajian data. Jadi, penyajian data itu adalah proses dalam statistika guna mempermudah kita dalam penarikan kesimpulan. Jadi data yang disajikan ke dalam bentuk tabel atau OGIF atau diagram itu bakal mudah kalau kita mencarikan suatu informasi, sehingga data yang kita perlukan itu bisa disajikan dengan rapi sehingga tidak mempersulit dan mudah dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dihitung dengan baik dan benar, tidak ada kesalahan apapun. Itu ruang lingkup yang kedua. Yang ketiga itu adalah pengukuran angka sentral. Pengukuran angka sentral ini adalah suatu metode untuk menentukan skor dari tendensi pusat. Biasanya nih, kalau pengukuran angka sentral ini banyak sekali. Contohnya kalau mean, median, modus, persentil, desil, kuartil, dan lain sebagainya. Itu adalah ruang lingkup yang ketiga. Yang keempat itu adalah dispersi. Dispersi itu adalah angka atau data yang kita peroleh dari angka-angka atau suatu komponen yang meliputi atau penyebaran nilainya itu dari distribusi pusat. Jadi kita itu menghitung data-data atau nilai-nilai yang berada dalam penyebaran distribusi pusatnya. Yang kelima itu adalah angka indeks. Angka indeks ini adalah angka atau peralatan statistika yang digunakan untuk membandingkan dari angka satu ke angka yang lain, di mana dalam kurun waktu yang berbeda. Dan ruang lingkup yang keenam itu adalah time series. Time series ini biasa dikatakan peramalan dari runtutan waktu ke waktu. Jadi time series ini adalah data yang didapatkan dari data dari waktu ke waktu. Gunanya apa? Untuk mengevaluasi data di masa lalu dan yang akan bermanfaat bagi masa depan. Contohnya adalah data yang kita ambil dari runtutan atau sesuai waktu. Contohnya data itu kita ambil dari per jam, per menit, per hari, per tahun, dan lain sebagainya. Dimana jika kita mengambil itu dari per jam, berarti setiap jam kita akan selalu mengupdate angka atau data yang kita peroleh. Agar apa? Kita bisa mengevaluasi angka atau data yang kita ambil dari waktu lalu dan yang akan bermanfaat bagi masa yang akan datang. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai statistika deskriptif. Apabila ada salah, mohon maklum, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Marjani, NPM 2001 301 0031 akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang data yang ada secara cepat dengan melihat data aslinya. Jenis-jenis distribusi frekuensi. 1. Numerik atau kuantitatif. Kedua, persentase. Ketiga, kualitatif. Dan yang terakhir, kumulatif. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Menentukan kelompok data atau banyaknya kelas. Rumusnya,
K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K sama dengan jumlah kelas dan N sama dengan jumlah data. 2. Menentukan nilai ekstrim. Ketiga, menentukan jarak atau range. Keempat, menentukan besarnya interval kelas. Rumusnya I sama dengan jarak per K. 5. Menentukan batas kelas atas dan kelas bawah. Yang keenam, memasukkan angka-angka ke dalam kelas-kelas yang sesuai, serta kemudian menghitung frekuensinya. Contoh soal. Data mengenai berat badan dari 25 mahasiswa semester 1. Diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Pertama, kita harus mengarai data mulai dari data yang terkecil hingga data terbesar. Di sini mulai dari angka 33 hingga 67 yang jumlah totalnya adalah 25. Lalu mencari range dengan cara nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu 67 dikurang 33 hasilnya 34. Ketiga, mencari banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 25 menjadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,398. Hasilnya 6. Yang berikutnya adalah mencari interval dengan cara I sama dengan 34 dibagi 6, hasilnya 5,667 yang dibulatkan menjadi 6. Lalu membuat baris dan kolom dengan diberi nama nomor, kelompok data, titik tengah, teli atau torus, frekuensi, tepi kelas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kelompok data diperoleh dari panjang interval kelas yang sudah dicari, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Hasilnya 6 kelompok data. Titik tengah adalah angka atau nilai yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Seperti di sini 33 ditambah 38 sama dengan 71. Dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitu juga dengan kelas berikutnya. Teli atau torus sama saja dengan frekuensi, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang sudah ada. Seperti di sini terdapat satu data frekuensi yang termasuk ke dalam kelas 33 sampai 38. Lalu terdapat 3 frekuensi data yang termasuk ke dalam kelas 39 sampai 44. Begitu juga dengan berikutnya. Tepi kelas yaitu batas yang tidak memiliki ruang untuk angka tertentu antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat 2 tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Seperti di sini dicontohkan 38 ditambah 39 sama dengan 77. Dibagi 2 hasilnya 38,5. Jadi tepi bawah dikurang 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari 0, lalu frekuensi kelas pertama 1, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 1 kelas. Titik tengah merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Seperti di sini 33 ditambah 38 sama dengan 71. Dibagi 2 hasilnya 35,5. Begitu juga dengan kelas berikutnya. Teli atau torus sama saja dengan frekuensi, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang sudah ada. Seperti
Di sini terdapat satu data frekuensi yang termasuk ke dalam kelas 33 sampai 38. Lalu, terdapat 3 frekuensi data yang termasuk ke dalam kelas 39 sampai 44. Begitu juga dengan berikutnya. Tepi kelas, yaitu batas yang tidak memiliki ruang untuk angka tertentu antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terdapat 2 tepi kelas, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Seperti di sini dicontohkan 38 ditambah 39 sama dengan 77. Dibagi 2 hasilnya 38,5. Jadi tepi bawah dikurang 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari 0, lalu frekuensi kelas pertama 1, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 1. Lalu untuk kelas kedua, frekuensi kelas pertama ditambah kelas kedua, yaitu 1 ditambah 3 adalah 4, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 4. Begitu juga dengan selanjutnya. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama yaitu frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, ditambah frekuensi kelas ketiga, ditambah frekuensi kelas keempat, ditambah frekuensi kelas kelima, dan ditambah frekuensi kelas keenam, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 dan ditambah 2 yang hasilnya 25. Lalu untuk frekuensi kelas kedua yaitu frekuensi kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga, ditambah frekuensi kelas keempat, ditambah frekuensi kelas kelima, dan ditambah frekuensi kelas keenam, yaitu 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 yang hasilnya 24. Begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Arifin, NPM 201030100032. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang definisi ukuran pemusatan. Yang pertama kita bahas adalah rata-rata. Rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar atau kecilnya nilai. Dengan perkataan lain, nilai rata-rata memiliki kecenderungan memusat, sehingga sering disebut dengan ukuran kecenderungan memusat. Berikut beberapa jenis-jenis rata-rata beserta pengertiannya. Yang pertama ada rata-rata hitung, yaitu ukuran statistik kecenderungan terpusat sama halnya seperti median dan modus. Yang kedua, rata-rata ukur, ialah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan jumlah data sampel tersebut. Yang ketiga, ada rata-rata harmonis, ialah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah angka 1. Kemudian, semua pecahan tersebut dijumlah dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonis ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung. Dari rata-rata kita lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Median juga terbagi menjadi 2, yaitu data berkelompok dan tidak berkelompok. Yang pertama kita bahas adalah data berkelompok. Adalah suatu data yang tidak berkelompok, belum disebut kelas-kelas atau pengelompokan yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk data berkelompok, nilai median dapat dicari dengan interpolasi. Yang kedua, data tidak berkelompok. Apabila ada sekelompok nilai sejumlah n diurutkan mulai dari yang terkecil atau X1 sampai dengan yang terbesar atau Xn, maka nilai yang ada di tengah tersebut disebut dengan median. Lanjut ke modus. Modus biasanya itu
angka yang sering muncul di suatu data. Itu juga terbagi menjadi dua bagian, berkelompok dan tidak berkelompok. Yang pertama kita bahas adalah berkelompok, yaitu apabila data sudah dikelompokkan atau disajikan dalam bentuk frekuensi. Yang kedua, data tidak berkelompok, yaitu modus dari suatu kelompok nilai adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tinggi atau nilai yang paling banyak terjadi di suatu kelompok nilai. Lanjut, kita akan membahas perbandingan antara rata-rata, median, dan modus, yaitu apabila distribusi frekuensi mempunyai kurva yang simetris dengan satu puncak saja, maka letak rata-rata atau X, median, dan modus adalah sama, yaitu rata-rata sama dengan modus sama dengan median. Jadi semuanya itu saling sama. Kemudian kita lanjut ke rata-rata luar pemusatan, yaitu rata-rata ukur digunakan untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Rata-rata ukur digunakan apabila nilai data satu dengan yang lain berkelipatan. Berikut jenis-jenis rata-rata ukur, yaitu pertama rata-rata ukur data tunggal, dan yang kedua rata-rata ukur data berkelompok. Kita lanjut ke kuartil, desil, dan persentil. Berbicara mengenai median, tentunya dalam persepsi kita membagi kelompok data menjadi dua, pemahaman lebih mudah dua bagian tersebut. 50% atau data yang diobservasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari median, dan 50% data lain atau data yang diobservasi juga merupakan nilai sama dengan atau melebihi dari median suatu kelompok data. Pengukuran dispersi data tidak berkelompok. Di antara ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung ialah nilai jarak. Apabila suatu kelompok nilai sudah disusun menurut urutan yang terkecil atau X1 sampai dengan yang terbesar atau Xn. Berikut rata-rata simpangan, yaitu sengkumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dinyatakan oleh X1, X2, X3, dan seterusnya. Dari data tersebut dapat ditentukan simpangan rata-rata atau berlambang SR. Kemudian lanjut pengukuran dispersi data berkelompok, yaitu untuk data berkelompok, rumus rata-rata untuk data berkelompok adalah rata-rata sama dengan batas atas kelas tinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Simpangan baku. Rumus simpangan baku atau disebut dengan standar deviasi merupakan salah satu statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebenaran data dalam sampel, serta hubungan antara titik individu dan mean atau rata-rata dari nilai sampel. Yang terakhir, nilai atau data yang dibakukan, yaitu variabel X mempunyai rata-rata dengan simpangan baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Salsabila Kamila, NPM 20130100033. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab angka indeks. Pengertian angka indeks. Angka indeks sendiri adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, yaitu produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan lain-lain dalam waktu yang berbeda. Waktu angka indeks sendiri dibagi menjadi dua, yaitu waktu dasar dan waktu yang bersangkutan. Waktu dasar sendiri adalah di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar, sedangkan waktu yang bersangkutan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada suatu waktu dasar.
Nah, contoh soal yang pertama yaitu jumlah produksi barang A yang dihasilkan PT Bonbon selama tahun 2005 adalah 150 ton, sedangkan tahun 2006 yaitu 225 ton. Hitunglah indeks produksi tahun 2006. Cara menjawabnya yaitu, kan diketahui produksi tahun 2005 adalah 150 ton, itu sebagai tahun dasarnya, sedangkan tahun 2006 sebanyak 225 ton. Itu yang dipertanyakan. Jadi 225 per 150 kali 100%, hasilnya yaitu 150%. Dikarenakan lebih dari 100%, maka ia memiliki kenaikan, yaitu sebanyak 150% dikurangi 100, yaitu 50%. Terima kasih. Jenis penggunaan dibagi menjadi 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Indeks harga sendiri yaitu mengukur perubahan harga barang. Yang kedua, indeks kuantitas adalah mengukur kuantitas suatu barang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Dan yang ketiga yaitu indeks nilai, perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan maupun yang akan diekspor. Selanjutnya yaitu ada indeks harga relatif sederhana, ialah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja tanpa memperhitungkan bobot setiap barang atau jasa, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Contoh soal indeks relatif sederhana. Berikut adalah biaya iklan melalui surat kabar dan televisi pada tahun 1992 dan 1997 yang telah dikeluarkan oleh Besko dengan menggunakan tahun dasar 1992. Hitung indeks harga pada tahun 1997 untuk biaya iklan melalui surat kabar dan televisi. Surat kabar sendiri pada tahun 1992 sebanyak 14,794 dolar, sedangkan 1997 adalah 29,412 dolar. Televisi pada tahun 1992 sebanyak 11,469 dolar, dan pada tahun 1997 sebanyak 23,904 dolar. Cara menjawabnya juga seperti konsep yang pertama, yaitu yang ditanyakan per tahun dasar kali 100%. Nah, televisi sendiri menghasilkan 208, sedangkan surat kabar menghasilkan 199. Kenaikan biaya iklan melalui televisi lebih besar dibandingkan melalui surat kabar. Selanjutnya yaitu ada indeks harga agregatif. Indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang, misalnya indeks harga 9 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, indeks biaya hidup, indeks hasil penjualan suatu perusahaan, atau lebih dari satu barang yang dijual, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Waktu angka indeks tertimbang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu metode angka relatif, metode angka agregat, dan metode rata-rata relatif. Untuk metode angka relatif sendiri memiliki rumus yaitu yang pada umumnya yaitu IT sama dengan P yang ditanyakan per P yang mendasari dikali 100%. Untuk metode agregat sendiri yaitu sigma PN yang ditanyakan per sigma P0 yaitu yang mendasari dikali 100%. Sedangkan metode rata-rata relatif yaitu dihasilkan dulu sigma PN per P sigma yang mendasari dibagi N yaitu jumlah dikali 100%. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soalnya. Bisa dilihat di sini tabel tersebut, dan kita bisa melihat di sebelah kanan untuk menjawabnya. Metode angka relatif rumusnya itu
IT sama dengan PT per P0 dikali 100%. Nah, di sini kita menggunakan tahun dasar 2005 ya, yang ditanyakan 2004. Jadinya 35 per 10 dikali 100%. Dan hasilnya yaitu 35%. Sedangkan metode angka agregat yaitu seperti tadi, sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Nah, di sini kita menggunakan tahun dasar 2004 yang ditanyakan 2005. Berarti 310 per 170 dikali 100%. Hasilnya 182,352%. Untuk metode rata-rata relatif, yaitu tadi sudah disebutkan rumusnya, dan di sini menggunakan tahun dasar 2004. Berarti 310 per 170 dibagi 5 dikali 100%, dan hasilnya 36,47%. Selanjutnya yaitu ada indeks tertimbang. Indeks tertimbang sendiri menurut Sansubar Saleh merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang terhadap angka-angka lainnya, sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Nah, angka tertimbang sendiri dibagi 5, yaitu yang pertama angka indeks sederhana. Seperti yang kita bisa lihat pada umumnya di sini rumusnya juga sama, yaitu yang ditanyakan per yang mendasari dikali 100%. Lah yang tahun yang mendasari yaitu pada tahun 1994, dan yang ditanyakan yaitu pada 1995. Jadi 20 per 15 dikali 100% dan menghasilkan 133,3%. Selanjutnya yaitu metode Pesesky, yaitu memiliki rumus sigma PN kali QN per sigma P0 kali QN kali 100%. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya yaitu 14.900 per 7.250, dan hasilnya 2,055172. Terus selanjutnya yaitu metode Last Payers, memiliki rumus sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Kita bisa lihat di sini bahwa 8.475 per 54.235 dikali 100% dan memiliki hasil 1,562212. Nah, yang keempat yaitu metode indeks Dropist. Nah, di sini rumusnya yaitu penggabungan dari indeks last payer dan indeks Pasque. Nah, jadi indeks last payer dan indeks Pasque ini ditambah hasilnya terus dibagi 2. Intinya setelah ditambahkan ia dirata-rata, dibagi 2 itu lagi. Dan di sini ia memiliki hasil 1,808692. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima ada metode indeks Fisher, yaitu sama kayak seperti sebelumnya, yaitu last payer dengan Pasque itu ditambah terus di akar. Nah, di sini kita bisa lihat dari penjumlahan tersebut terus di akar memiliki hasil 1,091. Nah, selanjutnya yaitu ada indeks rata-rata harga relatif tertimbang, di mana rumusnya I sama dengan sigma PN per P0 kali W per Z kali W kali 100%, di mana W itu sebagai tahun dasar diganti dengan P0 kali Q0, sedangkan W dengan nilai tahun tertentu sama dengan PN kali QN. Sedangkan Z sendiri yaitu banyaknya jenis barang. Selanjutnya yaitu ada contoh soal tentang indeks rata-rata harga relatif tertimbang, di mana tadi rumusnya sudah dijelaskan. Kita bisa menjawab dengan yang pertama,
Setelah ditemukan jumlah dari PN per P0 kali W dengan jumlahnya yaitu 50.053,5714 per 5, yaitu banyaknya jumlah jenis barang dikali dengan 5.425 dikali 100%, hasilnya yaitu 1,845293. Sekian dari saya. Apabila ada salah penuturan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nitya Putri dari kelompok 5 dengan nomor pokok mahasiswa 2001-3010-034. Di sini saya akan mempresentasikan materi minggu ke-6 mengenai metode linear. Mencari tren linear menggunakan metode rata-rata semi. Langkah-langkah menentukan garis tren yaitu yang pertama, data dikelompokkan menjadi 2 bagian dengan jumlah data yang sama. Kedua, masing-masing kelompok rata-ratanya, misalnya Y1 dan Y2. Ketiga, titik habis harus dipilih variabel X yang berada di tengah-tengah masing kelompok, tahun atau waktu yang di tengah. Keempat, titik koordinat 2 dan 3 dimasukkan dalam persamaan Y sama dengan A plus B kali X. Selanjutnya, di sini ada contoh soal data genap, data penjualan PTX dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Dengan menggunakan data penjualan di bawah ini, diminta untuk membuat peramalan penjualan untuk tahun 2007 dengan menggunakan metode semi-average. Pada gambar ini, jumlah seluruh datanya itu ada 4, sehingga datanya menjadi genap. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi 2 yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 data. Yang kedua itu menentukan periode dasar. Misalnya, diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah dan tahun kelompok 1, sehingga periode dasar terletak antara tahun 2003 dan tahun 2004. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Karena periode dasar berangka tahun X sama dengan 0 dan terletak antara tahun 2003 dan 2004, maka angka tahun untuk 2003 adalah -1/2 dan angka tahun untuk 2004, 2005, 2006 berturut-turut adalah 1/2, 3/2, 5/2 dan seterusnya. Untuk memudahkan perhitungan, maka dikonversi ke bilangan bulat dengan mengalihkan semua angka itu dengan 2. Sehingga angka tahun untuk 2003 menjadi -1 dan angka tahun 2004, 2005, 2006 dan seterusnya berturut-turut itu menjadi 1, 3, 5 dan seterusnya. Keempat, menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, nilai semi totalnya adalah 145 ditambah 150 yang hasilnya itu 295. Kelompok 2 juga dihitung seperti itu, 165 ditambah 170. Yang kelima, menentukan semi-average setiap kelompok data. Semi-average untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok 1 dibagi jumlah data kelompok 1 sehingga nilainya adalah 295 dibagi 2 sama dengan 147,5. Dengan cara yang sama juga dihitung semi-average untuk kelompok 2. Dari perhitungan tadi ditentukanlah nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramalan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu nilai A ditentukan berdasarkan nilai semi-average untuk kelompok yang tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada contoh kasus ini, periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebesar nilai semi-average kelompok 1 yakni 147,5. Yang kedua, menentukan nilai B karena jumlah data dalam kelompok adalah genap. Maka untuk menentukan nilai B terlebih dahulu menghitung nilai antara dengan cara membagi selisih antara nilai semi-average kelompok 2 dan kelompok 1. Jumlah data dalam kelompok sehingga 167,5 dikurang 147,5 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya, nilai B ditentukan dengan membagi nilai antara dengan selisih antar angka tahun.
sehingga diperoleh nilai B sebesar 10/2 sama dengan 5. Yang ketiga, menentukan fungsi peramalan. Karena nilai A-nya itu sama dengan 147,5 dan nilai B sama dengan 5, maka fungsi peramalannya adalah Y sama dengan 147,5 ditambah 5X. Pada gambar ini ada perhitungan selengkapnya. A sama dengan 147,5. Karena satu tahun bernilai 2, maka nilai B dihitung dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai antara, yakni nilai antara sama dengan 167,5 dikurang 147,5 dibagi 2 hasilnya 10. Selanjutnya, nilai B dihitung dengan membagi nilai antara dengan nilai tahun. 10/2 sama dengan 5, sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 147,5 ditambah 5X. Selanjutnya ada contoh kasus data ganjil. Data penjualan PTS dengan menggunakan data tersebut diminta untuk membuat peramalan penjualan untuk tahun 2008 dengan menggunakan metode semi-average. Ini di gambar sini nih ada data penjualan PTS dari tahun 2002 sampai 2006. Jumlah seluruh data di atas adalah 5 data ya, yang berarti itu ganjil. Oleh karena itu, analisis data itu dilakukan dengan cara yang pertama, melompokkan data menjadi 2 kelompok. Karena jumlah seluruh data adalah ganjil, maka sebelum membagi menjadi 2 kelompok, harus disesuaikan dulu. Penyesuaian dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara yang ada. Misalnya, diasumsikan disesuaikan dengan menduplikasi data yang terletak di tengah, yaitu data tahun 2004, sehingga seluruh data menjadi berjumlah 6 data, yaitu data genap. Selanjutnya baru dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 data, yaitu ganjil. Yang kedua, menentukan periode dasar. Misalnya diasumsikan periode dasar itu menggunakan tahun tengah data kelompok 1, sehingga periode dasarnya adalah tahun 2003. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Karena periode dasar 2003 berangkat tahun X sama dengan 0, maka angka tahun untuk tahun 2002 adalah -1, dan angka tahun untuk 2004 aksen, 2005, 2006 berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, nilai semi totalnya adalah 120 ditambah 110 ditambah 128, hasilnya 358. Dengan cara yang sama dihitung nilai semi total juga untuk kelompok 2. Yang kelima, menentukan semi average setiap kelompok data. Semi average untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok 1 dibagi jumlah data kelompok 1, sehingga nilainya adalah 358 dibagi 3 sama dengan 119,33. Dengan cara yang sama dihitung juga semi average untuk kelompok 2. Pada tabel berikutnya ini ada ringkasan perhitungan. Dari perhitungan di atas tadi ditentukanlah nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramalan dengan cara yang pertama itu nilai A ditentukan berdasarkan nilai semi average untuk kelompok tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada contoh kasus ini, periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebesar nilai semi average kelompok 1, yaitu 119,33. Yang kedua, menentukan nilai B. Karena jumlah data dalam kelompok adalah ganjil, maka untuk menentukan nilai B dapat langsung dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data dalam kelompok sehingga hasilnya adalah 142,67 dikurangi 119,33 dibagi 3 hasilnya 7,78. Yang ketiga, menentukan fungsi peramalan. Karena nilai A-nya itu tadi 142,67 dan nilai B-nya itu tadi 10,89, maka fungsi peramalannya adalah Y sama dengan 119,33 ditambah 7,78X. Di gambar ini itu ada perhitungan lengkapnya, yaitu A sama dengan 119,33. Karena satu tahun bernilai 1, maka nilai B dapat dihitung langsung
142,67 dikurangi 119,33 dibagi 3. Hasilnya 23,33 per 3, yaitu dengan hasil 7,78. Sehingga fungsi peramalan itu menjadi Y sama dengan 119,33 ditambah 7,78X. Dengan menggunakan fungsi peramalan yang diperoleh untuk metode semi-average tersebut, selanjutnya dilakukan peramalan penjualan tahun 2008, di mana angka tahun 2008 adalah 6, X itu sama dengan 6, diramalkan penjualan tahun 2008 sebesar 166 unit. Pada gambar ini dilakukan perhitungan peramalan, yaitu Y 2008 sama dengan 119,33 ditambah 7,78 dikali 6 yang hasilnya 166. Sekian penjelasan saya mengenai materi metode linear menggunakan metode semi-average. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anjani Cumaro, NPM 200-130-135. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu teori probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Teori probabilitas. Di sini saya menyediakan peta konsep yang mana ada pengertian, pendekatan perhitungan, aturan dasar, teknik pengambilan, dan rumus Bayes. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari teori probabilitas. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak. Derajat kepastian yang untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai dengan 1. Di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak atau random. Terminologi probabilitas ada 6. Yang pertama, eksperimen, yaitu suatu proses yang memandu terjadinya satu dari beberapa hasil observasi yang mungkin. Yang kedua, outcome, hasil tertentu dari suatu eksperimen. Yang ketiga, event. Event ialah kumpulan dari beberapa outcome, tetapi bisa juga hanya terdiri dari satu outcome saja. Ini tergantung dari definisi event yang sesuai dengan ketentuan kita. Yang keempat adalah mutually eksklusif. Mutually eksklusif ialah suatu event dikatakan mutually eksklusif jika permunculan pada suatu saat tidak bisa bersamaan dengan pemunculan event yang lain. Yang kelima ada independen. Munculnya suatu event dikatakan independen terhadap event yang lain apabila probabilitas munculnya event itu tidak terpengaruh oleh pemunculan event lainnya. Dan yang terakhir adalah dependent. Suatu event dikatakan dependent jika permunculan tergantung dari pemunculan event yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan perhitungan. Di sini pendekatan perhitungan ada dua, yaitu pendekatan perhitungan objektif dan pendekatan perhitungan subjektif. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan perhitungan objektif. Pendekatan objektif dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan frekuensi relatif. Pendekatan klasik ialah didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Pendekatan klasik mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Rumusnya yaitu PA sama dengan X dibagi N. Ini saya akan memberikan contoh dari pendekatan klasik, yang mana ada 100 mahasiswa, 25 orang diantaranya adalah wanita. Berapakah peluang mahasiswa wanita? Di sini kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu PA sama dengan X per N, di mana PA-nya ini diganti W yang artinya wanita, X-nya adalah 25, N-nya 100. Jadi sama dengan 25 per 100, atau bisa ditentukan lagi jadi seperempat. Kita bikin persentasenya jadi 25%. Jadi peluang mahasiswa wanita adalah 25%. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif.
Pendekatan frekuensi relatif digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada di dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif biasanya digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Rumusnya yaitu FR sama dengan FI dibagi XI. Sini saya akan memberikan contoh pendekatan frekuensi relatif. Saya menyantumkan sebuah tabel yang mana berisi nilai dan frekuensi. Pertanyaannya, berapakah peluang nilai dari 20? Kita masukkan rumus FR sama dengan FI per XI. FR-nya, N-nya diganti 20, FI-nya, frekuensinya dari nilai 20 adalah 3, kita masukkan di sini. XI-nya itu total keseluruhan frekuensi, yaitu 5 tambah 10 tambah 3, hasilnya 18. Kita kecilkan sama dengan 1/6. Kita buat persentase, hasilnya 16,7%. Jadi, peluang nilai 20 ialah 16,7%. Lalu, pendekatan perhitungan subjektif. Pendekatan subjektif didasarkan pada penilaian seseorang tersebut. Pendekatan subjektif tidak memiliki pengalaman atau pengamatan masa lalu sebelumnya. Yang terakhir, pendekatan subjektif berisi suatu opini atau pendapat dari peneliti tersebut. Jadi peneliti itu memberikan suatu ungkapan opini tergantung dari dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang aturan dasar. Aturan dasar dibagi menjadi dua, yaitu aturan dasar penjumlahan dan aturan dasar perkalian. Aturan dasar penjumlahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejadian terpisah, dan yang kedua, kejadian tidak terpisah. Kejadian terpisah ialah suatu kejadian yang terjadi di mana kejadian kedua tidak akan terjadi. Misalnya, ada dua kejadian, A dan B. Jika kejadian A sudah terjadi, maka B tidak akan terjadi. Kedua kejadian saling meniadakan, maka aturan penjumlahan probabilitas kedua kejadian sama. Rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Saya akan memberikan contoh dari kejadian terpisah. Ada 10 buah mangga, 8 jeruk, dan 2 apel. Probabilitas terambil buah mangga atau jeruk ialah, kita akan masukkan rumus yang mana karena di sini adalah atau, maka kita akan memakai rumus gabungan. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Karena ini atau tanda operasinya, maka penjumlahan. PA-nya mangga dan B-nya jeruk. 10 ini jumlah dari buah mangganya, 8 ini jumlah buah jeruknya, dan 20 ini jumlah dari keseluruhan buahnya. Jadi 10 per 20 ditambah 8 per 20 sama dengan 18 per 20. Bisa kita kecilkan jadi 9 per 10. Persentasenya ialah 90%. Jadi probabilitas terambil buah mangga atau jeruk ialah 90%. Dan yang kedua, kejadian tidak terpisah. Kejadian tidak terpisah ialah suatu kejadian yang terjadi di mana kejadian kedua bisa saja terjadi, kemungkinan kedua kejadian tidak saling meniadakan. Misalnya ada dua kejadian A sama B. Jika A terjadi, maka B bisa saja terjadi. Jika dua kejadian saling berinteraksi, maka probabilitasnya disebut probabilitas bersama. Rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Saya akan memberikan contoh kejadian tak terpisah. Sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6? Kita masukkan rumus yang mana PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA-nya itu 3 per 6. Kenapa 3? Karena mata dadu genapnya itu ada 3. Angka 2, 4, sama 6. Jadinya 3. PB-nya itu 1 per 6. Karena angka 6 di sebuah dadu itu cuma 1. Dikurangi PA irisan B sama dengan 1 per 6. Kenapa 1 per 6? Karena di genap kan ada angka 6. Terus sini ada angka 6, jadi ada 2. Jadinya kita ambilnya 1 per 6. Kita total jadinya 3 per 6. Bisa kita kecilkan jadinya 1 per 2. Kita jadikan persentase hasilnya 50%. Jadi probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6 ialah 50%. Yang kedua, aturan dasar perkalian.
aturan perkalian dibagi menjadi dua, aturan kejadian bebas dan kejadian tak bebas atau bersyarat. Kejadian bebas yaitu terdapat dua jenis kejadian, misal kejadian A dan kejadian B. Kedua kejadian tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumusnya yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Biasanya aturan perkalian ini ditandai dengan kata dan. Saya akan memberikan contoh kejadian bebas. Probabilitas lulus mata kuliah statistika Ani ialah 0,80 dan Dodi 0,95. Berapa peluang Ani lulus mata kuliah dan Dodi tidak lulus? Kita masukkan rumus, karena di sini ada kata dan, maka kita memasukkan rumus yang irisan, yang mana tanda operasinya ialah perkalian. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya 0,80 Ani, PB-nya 0,05. Kenapa? Karena ini kan ditanyakan Dodi tidak lulus. Jadi nilai 1,00 dikurangi 0,95 hasilnya 0,05. Yang mana dengan perkaliannya hasilnya 0,04. Kita jadikan persentase hasilnya 4%. Jadi berapa peluang Ani lulus mata kuliah dan Dodi tidak lulus? Ialah 4%. Yang kedua, kejadian tidak bebas atau bersyarat. Kejadian tidak bebas terdapat dua kejadian. Kejadian satu bisa terjadi jika kejadian dua sudah terjadi, misal kejadian A dan kejadian B. Kejadian A sudah terjadi setelah kejadian B itu sudah terjadi. Ada dua rumus, yaitu PA setelah kejadian B dan PB setelah kejadian A. Rumus dari kejadian tidak bebas ini yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB setelah kejadian A. Sini saya akan memberikan contoh dari kejadian tak bebas. Ada bola warna merah 2, biru 3, dan kuning 5. Dilakukan pengambilan dua bola berturut-turut tanpa pengembalian. Probabilitas terambil yang pertama merah dan yang kedua kuning ialah, kita masukkan rumus, karena di sini ada kata dan, berarti kita pakai yang irisan. PA irisan B sama dengan PA dikali PB setelah kejadian A. Sama dengan 2/10. 2 ini jumlah bola merah 2, 10-nya jumlah keseluruhan bola. Dikali 5/9. 5-nya jumlah warna kuning. Mengapa 9? Karena di sini ada tanpa pengembalian. Jadi jumlah seluruh bola yang 10 tadi, karena tanpa pengembalian jadi dikurangi 1, jadinya 9. 2/10 dikali 5/9 sama dengan 10/90. Kita kecilkan jadi 1/9. Dibuat persentase jadi 11%. Jadi probabilitas terambil yang pertama merah dan yang kedua kuning ialah 11%. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan. Teori probabilitas memiliki dua teknik pengambilan. Yang pertama dengan pengembalian dan yang kedua tanpa pengembalian. Dengan pengembalian, saat kita mengambil untuk pengambilan yang berikutnya dilakukan setelah kita mengembalikan dari pengambilan yang sebelumnya. Rumusnya yaitu P M irisan H1 irisan H2 dibagi N. Yang kedua, tanpa pengembalian. Saat kita mengambil untuk pengambilan yang berikutnya dilakukan tanpa mengembalikan pengambilan yang sebelumnya. Rumusnya yaitu P M irisan H1 irisan H2 dibagi N, yang mana N untuk selanjutnya itu dikurangi 1 karena tidak ada pengembalian, jadi berkurang 1, berkurang lagi gitu. Sini saya akan memberikan contoh teknik dengan pengembalian. Ada bola warna merah 5, putih 2, dan hijau 3. Dilakukan pengambilan 3 bola secara acak dengan pengembalian. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut ialah, kita masukkan rumus, karena di sini ada kata dan, jadi kita masukkan rumus yang irisan. P A irisan B sama dengan M irisan H1 irisan H2 per N.
N-nya 5. 5 ini adalah bola merahnya berjumlah 5. 3 ini jumlah bola hijaunya 3. 3 per 10 juga ini jumlah hijaunya 3. Karena di sini yang digunakan 2 bola hijau. Jadi 5 per 10 dikali 3 per 10 dikali 3 per 10 sama dengan 45 per 1000. Kita jadikan persentase jadi 4,5%. Jadi probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut ialah 4,5%. Ini saya akan memberikan contoh teknik tanpa pengembalian. Ada bola warna merah 5, putih 2, dan hijau 3. Soalnya sama seperti tadi, dilakukan pengambilan 13 secara acak tanpa pengembalian. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut ialah P A irisan B sama dengan M irisan H1 irisan H2 per N. Yang mana N ini nanti pada saat H1 dan H2 itu dikurangi 1. Jadi 5 ini adalah jumlah bola merah 5 per 10 karena keseluruhan dikali 3 per 9. 3-nya ini jumlah bola hijaunya 3. Kenapa 9? Karena tanpa pengembalian jadi kan ada 10. Sudah diambil 1 buat bola warna merah jadi tinggal 9. Dikali 2 per 8. 2 ini dari bola warna hijau karena tadi sudah diambil jadi sisanya 2 per 8 karena 9 dikurangi 1 hasilnya 8. 5 per 10 dikali 3 per 9 dikali 2 per 8 sama dengan 30 per 720. Kita jadikan persentase jadi 4,17%. Jadi probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut ialah 4,17%. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang rumus Bayes. Rumus Bayes ini dipopulerkan oleh Thomas Bayes yang mana kelahiran dari 1720 sampai 1761. Thomas Bayes ini mengembangkan teori untuk menghitung probabilitas tentang sebab akibat dari suatu kejadian berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh sebagai hasil observasi. Bayesian Decision Theory yaitu teori keputusan berdasarkan penemuan Thomas Bayes yang bertujuan untuk memecahkan masalah pembuatan keputusan ketidakpastian. Rumusnya yaitu PAI dibagi A sama dengan PAI PA dibagi AI sama dengan PAI dikali PA dibagi AI. Selanjutnya kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Sini saya menampilkan peta konsep. Permutasi di sini ada pengertian, kejadian dalam sehari-hari, rumus. Kombinasi pun seperti itu, ada pengertian, kejadian dalam sehari-hari, dan rumus. Kita masuk ke permutasi. Pengertian dari permutasi yaitu penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Pengurutannya harus memperhatikan objek karena objek tersebut penting. Jadi permutasi ini itu memiliki suatu status. Proses mengembalikan objek pada urutan yang baku disebut sorting. Selanjutnya, permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Permutasi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kita temukan, tetapi di sini saya akan memberikan contoh 2 saja. Yang pertama, ketika ingin menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara kelas, rumus permutasi dapat melihat beberapa cara penentuan jabatan tiap calon yang akan menduduki jabatan di kelas. Yang kedua, bagaimana bisa berpasangan dengan teman-teman saat menentukan tempat duduk di kelas. Berapa cara yang bisa terjadi sehingga bisa duduk bersama teman. Rumus permutasi bisa digunakan. Dan selanjutnya, rumus dari permutasi. Secara umum, rumus permutasi diperoleh sebagai berikut. Pn, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, di mana Pn, R ialah permutasi R objek dari N objek yang ada. N-nya banyaknya objek keseluruhan dan R-nya banyaknya objek yang diamati. Ini saya akan memberikan contoh dari permutasi.
Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu kita masukkan rumus permutasi terlebih dahulu, yaitu P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. N-nya di sini yaitu 8 siswa, dengan R-nya yaitu jumlah dari pemilihan tadi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, jumlahnya 3. Jadi 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial ini kita jabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial ini kita coret, sisanya 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, yaitu 336 cara. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Pengertian dari kombinasi yaitu penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Proses penyusunan kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi, kombinasi itu tidak memiliki status. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi pun sama seperti permutasi, banyak sekali yang kita temukan, tapi di sini saya akan memberikan 2 contoh saja. Yang pertama, ketika sedang bermain kelereng dengan teman-teman, rumus kombinasi dapat melihat berapa cara kelereng yang akan terambil. Yang kedua, ketika ingin mengambil warna yang kita sukai saja, berapa banyak cara yang bisa terjadi untuk pengambilan warna kesukaan kita melalui konsep kombinasi. Dan yang terakhir ialah rumus kombinasi. Secara umum, rumus kombinasi diperoleh sebagai berikut. C, N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, buka kurung, N dikurangi R faktorial. Yang mana C, N, R ialah kombinasi R objek dari N objek yang ada. N-nya banyaknya objek keseluruhan dan R-nya banyaknya objek yang diamati. Ini saya akan memberikan contoh dari kombinasi. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih adalah kita masukkan rumus kombinasi terlebih dahulu, yaitu C N, R sama dengan N faktorial dikurangi R faktorial, buka kurung, N dikurangi R tutup kurung faktorial. Dimana N jumlah kelereng putih yaitu 6, R-nya 3 karena pengambilannya 3 kelereng putih. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikurangi buka kurung, 6 dikurangi 3 tutup kurung faktorial. Yaitu 6 faktorial ini kita jabarkan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, jadi 3 faktorial. 3-nya sama, jadi kita coret. Sisanya 6 kali 5 kali 4. 3-nya faktorial ini kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Jadi totalnya 20 cara. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih adalah sebanyak 20 cara. Demikianlah penjelasan tentang teori probabilitas dan permutasi dan kombinasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.